Apa saja ya alasan mengapa kita sering mengganti kurikulum? Mari kita cek. Yang pertama, penyesuaian dengan perubahan zaman. Kurikulum harus relevan dengan perubahan dalam masyarakat dan dunia kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan tuntutan kompetensi baru, kurikulum harus disesuaikan agar siswa memiliki keterampilan yang relevan di masa depan. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Pergantian kurikulum seringkali bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan. Misalnya, kurikulum baru dapat mengedepankan pendekatan yang lebih menekankan pada keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan problem solving dibanding sekadar hafalan. Yang ketiga, evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Setelah penerapan kurikulum tertentu, pemerintah biasanya mengevaluasi dampaknya. Jika ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian dengan harapan, maka perubahan atau penyempurnaan dilakukan untuk menutup kekurangan tersebut. Yang keempat, meningkatkan kompetensi guru. Salah satu tujuan pergantian kurikulum juga untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru, agar mereka dapat mengajar dengan metode yang lebih relevan dan up to date sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa tujuan tersebut kadang bisa menjadi pro dan kontra. Namun yang pasti, seringnya perubahan kurikulum juga dapat menimbulkan tantangan bagi para guru dan siswa, seperti masalah adaptasi, pelatihan yang memerlukan waktu serta sumber daya, dan biasanya akan berulang dengan tiap pergantian kurikulum. Bagaimana? Kurikulum Merdeka yang diimplementasikan memiliki beberapa kelebihan, namun juga terdapat beberapa kekurangan yang dapat dipertimbangkan. Kira-kira apa saja ya? Mari kita cek. Yang pertama, belum merata pemahaman dan pelaksanaan. Tidak semua guru dan tenaga pendidik memiliki pemahaman yang baik tentang kurikulum Merdeka. Implementasinya membutuhkan pelatihan intensif dan waktu, sementara di beberapa daerah, terutama di pelosok, pelatihan tersebut belum sepenuhnya optimal. Ini mengakibatkan penerapannya yang tidak seragam. Yang kedua, kesenjangan fasilitas pendidikan. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi. Namun, tidak semua sekolah memiliki akses yang cukup terhadap fasilitas teknologi yang diperlukan, seperti komputer atau akses internet, terutama di daerah terpencil. Hal ini bisa menghambat implementasi kurikulum secara efektif. Yang tiga, beban guru dalam menyiapkan pembelajaran. Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk lebih kreatif dan mandiri dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, bagi sebagian guru, hal ini dapat menjadi beban tambahan, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan metode pembelajaran yang lebih fleksibel. Keempat, tidak semua siswa siap dengan fleksibilitas. Kurikulum ini memberikan kebebasan yang lebih besar kepada siswa untuk memilih cara belajar yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Namun, tidak semua siswa siap untuk belajar secara mandiri atau memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi untuk memanfaatkan fleksibilitas ini. Akibatnya, ada resiko siswa kurang memaksimalkan potensi belajarnya. Yang kelima, adaptasi dengan kebijakan pendidikan lainnya. Kurikulum Merdeka masih perlu diadaptasikan dengan kebijakan pendidikan lainnya yang sudah ada, baik di tingkat nasional maupun lokal. Proses adaptasi ini bisa memakan waktu dan menimbulkan kebingungan di kalangan pendidik, siswa, dan orang tua. Bagaimana cara melakukan asesmen di awal pembelajaran? Mari kita cek. Asesmen awal pembelajaran adalah proses evaluasi yang dilakukan di awal pembelajaran untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman siswa sebelum mereka memulai suatu materi atau topik baru. Nah, untuk menerapkannya, ini ada beberapa cara yang bisa Bapak Ibu Guru lakukan. Yang pertama, tes diagnostik. Tes ini membantu guru mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang akan diajarkan. Tes diagnostik biasanya terdiri dari soal-soal yang mencakup konsep dasar atau topik yang berkaitan dengan materi baru. Yang kedua, diskusi atau tanya jawab. Guru bisa mengadakan diskusi awal atau sesi tanya jawab untuk mengeksplorasi apa yang sudah siswa ketahui dan harapkan dari materi yang akan diajarkan. Hal ini juga dapat membantu menciptakan interaksi awal yang positif di kelas. Yang ketiga, kuesioner atau survei. Kuesioner sederhana bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai pemahaman awal siswa tentang materi serta cara belajar yang mereka sukai. Yang keempat, peta konsep. Minta siswa membuat peta konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Ini membantu melihat pemahaman siswa tentang struktur materi. Yang kelima, observasi.
Guru bisa melakukan pengamatan terhadap perilaku dan interaksi siswa di kelas saat awal pembelajaran, seperti bagaimana siswa merespon pertanyaan atau berpartisipasi dalam diskusi. Ini memberikan gambaran tentang kesiapan mereka terhadap materi baru. Bagaimana? Apa sih perbedaan antara asesmen sumatif dengan asesmen formatif? Mari kita cek. Yang pertama, asesmen sumatif bertujuan untuk mengukur pencapaian akhir peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Sedangkan asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, asesmen sumatif mengukur seberapa baik siswa menguasai materi atau kompetensi yang diajarkan. Sedangkan untuk asesmen formatif memantau perkembangan siswa dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penguatan. Yang ketiga, asesmen sumatif dilakukan di akhir suatu unit pelajaran, semester, atau tahun ajaran. Sedangkan asesmen formatif dilakukan secara berkesinambungan selama proses pembelajaran, tidak hanya di akhir. Yang keempat, asesmen sumatif dilakukan saat ujian akhir, ujian tengah semester, tugas akhir, laporan penelitian, atau presentasi besar. Nah, sedangkan untuk asesmen formatif dilakukan saat kuis harian, diskusi kelompok, observasi, lembar kerja, atau umpan balik langsung dari guru. Bagaimana? Apakah ulangan harian termasuk asesmen sumatif atau asesmen formatif? Mari kita cek. Ulangan harian umumnya tidak termasuk asesmen sumatif, melainkan lebih sering dianggap sebagai asesmen formatif. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita pahami supaya ulangan harian benar-benar kita pastikan bahwa ia termasuk dari asesmen sumatif atau asesmen formatif. Yang pertama, jika ulangan harian digunakan untuk memeriksa pemahaman siswa secara berkala dan memberikan umpan balik yang membantu siswa memperbaiki kesalahan atau memperdalam pemahaman mereka, maka ulangan harian tersebut bersifat asesmen formatif. Yang kedua, namun jika ulangan harian hanya digunakan untuk memberikan atau dirancang untuk nilai akhir dari sejumlah besar materi atau unit pembelajaran dan tanpa umpan balik yang konstruktif, maka ulangan harian lebih mendekati asesmen sumatif, yaitu berfokus pada evaluasi akhir hasil belajar. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ulangan harian termasuk dalam asesmen sumatif atau asesmen formatif, itu tergantung dari tujuan kita memberikan asesmen. Bagaimana? Pembelajaran diferensiasi itu strategi atau pendekatan sih dalam pembelajaran? Mari kita cek. Pembelajaran diferensiasi merupakan pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa yang beragam. Pendekatan ini menekankan penyelesaian materi, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan masing-masing siswa. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru menggunakan berbagai strategi untuk mengimplementasikan pendekatan ini, seperti pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan, penggunaan berbagai media pembelajaran, dan variasi tugas atau aktivitas sesuai dengan perbedaan individu siswa. Jadi sekali lagi, pembelajaran diferensiasi itu merupakan pendekatan ya, bukan strategi. Tepatnya, pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan berbagai strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana? Hal-hal apa saja yang tidak boleh guru lakukan ke siswa? Mari kita cek. Yang pertama, menghina atau merendahkan siswa. Guru tidak boleh menghina, mempermalukan, atau merendahkan siswa di depan umum maupun secara pribadi. Tindakan ini bisa menurunkan rasa percaya diri siswa dan membuat mereka merasa tidak dihargai. Kedua, bersikap diskriminatif. Jangan memberikan perlakuan berbeda kepada siswa berdasarkan latar belakang, etnis, agama, gender, atau status ekonomi. Setiap siswa berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di kelas. Yang ketiga, mengabaikan suara siswa. Mengabaikan pendapat, pertanyaan, atau kebutuhan siswa adalah kesalahan besar. Siswa perlu merasa bahwa suara mereka dihargai dan bahwa mereka memiliki peran dalam pembelajaran. Yang keempat, menjatuhkan hukuman berlebihan. Hukuman fisik atau hukuman berlebihan lainnya dapat merusak hubungan antara guru dan siswa serta menimbulkan trauma. Disiplin harus dilakukan dengan bijak, fokus pada pembelajaran, bukan pada rasa takut. Yang kelima, memberikan tugas yang tidak realistis. Jangan memberikan tugas atau beban kerja yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Ini bisa membuat siswa merasa tertekan dan kehilangan motivasi untuk belajar. Apalagi ya, yuk tulis di kolom komentar bagaimana.
Apakah PBL termasuk pendekatan, model, atau strategi dalam pembelajaran? Mari kita cek. PBL secara umum dikategorikan sebagai model pembelajaran, namun bisa juga dikatakan sebagai pendekatan atau strategi. Nah, supaya lebih jelas, mari kita cek satu persatu. Yang pertama, PBL dianggap sebagai model pembelajaran karena memiliki struktur yang sistematis, jelas, dan terencana untuk diterapkan dalam kelas. PBL melibatkan kegiatan belajar yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata yang bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. Kedua, dalam konteks yang lebih luas, PBL bisa dikategorikan sebagai pendekatan karena mengubah cara guru dan siswa berinteraksi. Atau kata lainnya, PBL menggunakan pendekatan konstruktivis, di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah yang mereka kerjakan. Yang ketiga, PBL juga menggunakan berbagai strategi pembelajaran dalam mengimplementasikannya, seperti kolaborasi kelompok, penyelidikan, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Jadi, secara singkatnya, PBL merupakan model dalam pembelajaran. Akan tetapi, dalam menerapkannya, PBL melibatkan berbagai pendekatan dan strategi. Bagaimana? Apa sih perbedaan antara asesmen diagnostik kognitif dengan non-kognitif? Mari kita cek. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif menilai kemampuan kognitif atau aspek-aspek intelektual yang terkait dengan proses belajar siswa. Sedangkan untuk asesmen diagnostik non-kognitif menilai aspek-aspek emosional, sosial, motivasional, dan sikap siswa yang mempengaruhi proses pembelajaran, namun tidak berhubungan langsung dengan kemampuan akademik. Kedua, asesmen diagnostik kognitif memahami sejauh mana siswa menguasai pengetahuan atau keterampilan tertentu, serta mengidentifikasi kesulitan yang mereka alami dalam memahami materi. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif memahami faktor-faktor seperti motivasi, kepercayaan diri, disiplin diri, kerjasama, dan kemampuan mengelola stres yang dapat mempengaruhi kinerja siswa. Yang ketiga, untuk asesmen diagnostik kognitif bisa berupa tes untuk mengukur pemahaman konsep matematika, keterampilan membaca, pemecahan masalah, dan ingatan. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif bisa berupa kuesioner yang menilai sikap terhadap belajar, tingkat kecemasan, motivasi intrinsik, keterampilan sosial, atau persepsi diri. Bagaimana? Apa saja langkah-langkah pembelajaran dalam inquiry learning? Mari kita cek. Yang pertama, orientasi. Pada tahap ini, guru memperkenalkan topik dan memberikan konteks tentang apa yang akan dipelajari. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian siswa dan menimbulkan rasa ingin tahu. Misalnya, guru dapat memulai dengan pertanyaan pemicu, video, atau situasi yang memancing keingintahuan. Yang kedua, merumuskan masalah. Siswa diajak untuk merumuskan pertanyaan atau masalah yang akan dipecahkan. Guru dapat memfasilitasi dan mengarahkan siswa untuk membuat pertanyaan yang relevan dengan topik yang dipelajari. Ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menemukan aspek yang paling menarik atau penting bagi mereka. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Setelah masalah atau pertanyaan dirumuskan, siswa diminta untuk membuat prediksi atau hipotesis berdasarkan pengetahuan awal mereka. Hipotesis ini nantinya akan diuji melalui eksperimen atau investigasi. Yang keempat, mengumpulkan data. Pada tahap ini, siswa melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis mereka. Proses ini bisa melalui eksperimen, observasi, membaca literatur, wawancara, atau menggunakan sumber-sumber lain yang tersedia. Yang kelima, mengolah data. Setelah data terkumpul, siswa harus mengorganisasikan dan menganalisis data tersebut. Mereka akan mengidentifikasi pola, membuat interpretasi, dan membandingkan data yang ada dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang keenam, mengkomunikasikan hasil. Siswa menyajikan hasil dari proses investigasi mereka. Ini dapat dilakukan melalui presentasi, diskusi kelompok, laporan tertulis, atau metode lain yang sesuai. Penting untuk mendorong siswa berbagi temuan mereka dengan teman sekelas dan menarik umpan balik. Yang ketujuh, menarik kesimpulan.
Siswa bersama-sama guru mengevaluasi hipotesis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Mereka menyimpulkan apakah hipotesis tersebut benar, salah, atau perlu modifikasi. Proses ini menekankan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari. Bagaimana? Langkah-langkah pembelajaran problem-based learning yang harus guru ketahui. 1. Orientasi pada masalah. Guru memperkenalkan masalah autentik yang kompleks yang relevan dengan topik pembelajaran. Masalah ini haruslah kontekstual, terbuka, dan memicu rasa ingin tahu siswa. Siswa diajak untuk memahami masalah dan merumuskan pertanyaan yang relevan. Kedua, pengorganisasian belajar. Guru membantu siswa mengidentifikasi apa yang sudah mereka ketahui dan apa yang perlu mereka pelajari lebih lanjut untuk memecahkan masalah. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mengorganisasi dan membagi tugas belajar. Ketiga, penyelidikan mandiri atau kelompok. Siswa melakukan penelitian secara mandiri atau dalam kelompok kecil untuk menemukan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah. Mereka dapat menggunakan berbagai sumber seperti buku teks, internet, atau diskusi dengan pakar. Di sini, siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Keempat, pengembangan dan presentasi solusi. Setelah melakukan penelitian, siswa merumuskan solusi atau alternatif penyelesaian masalah. Solusi ini kemudian dipresentasikan di depan kelas atau kepada kelompok lain. Guru memberikan bimbingan dan klarifikasi jika diperlukan. Kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah presentasi, siswa bersama-sama dengan guru mengevaluasi proses yang telah dilakukan. Mereka mengidentifikasi apa yang sudah berjalan baik, apa yang bisa diperbaiki, dan refleksi mengenai pembelajaran yang telah diperoleh. Keenam, refleksi dan umpan balik. Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa, baik dalam hal penguasaan materi, keterampilan kerja kelompok, maupun kemampuan berpikir kritis. Siswa juga didorong untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Bagaimana? Apakah pendekatan saintifik dan inquiry itu sama? Mari kita cek. Pendekatan saintifik dan inquiry memiliki beberapa kesamaan, akan tetapi keduanya tidak sepenuhnya sama. Untuk bisa membedakannya, ini ada beberapa uraian perbedaan yang harus diperhatikan. Yang pertama, pendekatan saintifik lebih terstruktur dengan urutan langkah yang lebih pasti, sedangkan inquiry lebih fleksibel dan membiarkan siswa lebih banyak mengeksplorasi. Yang kedua, dalam pendekatan saintifik, guru memiliki peran lebih besar dalam membimbing setiap langkah. Sedangkan dalam inquiry, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir secara mandiri. Yang ketiga, pendekatan saintifik menekankan pada penggunaan metode ilmiah yang terorganisir, sedangkan inquiry lebih menekankan pada proses penemuan dan eksplorasi yang dipimpin oleh rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, pendekatan saintifik memiliki tahapan-tahapan, mulai dari mengamati hingga mengkomunikasikan. Sedangkan pada inquiry, tahapannya dimulai dari merumuskan masalah hingga menarik kesimpulan. Bagaimana? Langkah-langkah model pembelajaran project-based learning yang perlu guru ketahui. Yang pertama, identifikasi pertanyaan atau masalah. Proses dimulai dengan guru memperkenalkan topik melalui pertanyaan pemicu atau masalah nyata yang relevan dengan kurikulum. Pertanyaan ini harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan solusi kreatif. Yang kedua, perencanaan proyek. Siswa bekerja sama dengan guru untuk merencanakan langkah-langkah proyek yang akan dilakukan. Ini meliputi identifikasi tujuan, sumber daya yang dibutuhkan, serta pembagian tugas jika proyek dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, penelitian dan pengumpulan informasi. Pada tahap ini, siswa melakukan penelitian mendalam terkait proyek mereka. Mereka bisa menggunakan berbagai sumber seperti buku, internet, wawancara, dan eksperimen. Yang keempat, pengembangan produk atau solusi. Siswa mulai mengembangkan solusi, produk, atau hasil proyek mereka. Mereka bisa membuat prototip, video, presentasi, atau produk lainnya sesuai dengan tujuan proyek. Yang kelima, penyajian dan publikasi. Setelah proyek selesai, siswa mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas, komunitas sekolah, atau bahkan ke publik. Presentasi ini bertujuan untuk menyampaikan proyek dan hasil yang telah mereka capai. Yang keenam, evaluasi dan refleksi. Guru dan siswa melakukan evaluasi terhadap hasil proyek serta proses yang dilalui. Penilaian biasa dilakukan berdasarkan rubrik yang telah ditentukan sebelumnya, mencakup aspek kerja tim, kreativitas, kualitas solusi, dan keterampilan presentasi. Bagaimana? Adakah hubungan antara metode dan teknik dalam pembelajaran? Mari kita cek.
Metode adalah kerangka besar atau strategi umum, sedangkan teknik adalah tindakan khusus yang diterapkan di dalam kerangka metode tersebut. Dengan kata lain, teknik mendukung penerapan metode secara efektif. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat hubungannya. Yang pertama, metode yang sama dapat menggunakan berbagai teknik untuk disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan situasi pembelajaran. Teknik memungkinkan guru memodifikasi metode sesuai dengan kondisi kelas, gaya belajar siswa, dan materi yang diajarkan. Kedua, metode memberikan arahan umum, tetapi teknik membantu membuatnya lebih konkret dan efektif. Misalnya, dalam metode diskusi, teknik seperti brainstorming atau think, affair, share dapat digunakan untuk mendorong partisipasi aktif siswa. Misalnya lagi, dalam metode tanya jawab bisa menggunakan teknik tanya jawab langsung, terarah, atau terbuka. Yang ketiga, metode menentukan bagaimana siswa akan berinteraksi dengan materi, sementara teknik memberikan langkah-langkah praktis dalam proses tersebut. Teknik tertentu dapat memperdalam pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih mendalam terhadap materi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode dan teknik memiliki hubungan yang erat. Bila ada metode yang digunakan dalam pembelajaran, berarti secara tidak langsung ada teknik yang digunakan di dalamnya. Bagaimana? Insya Allah akan selalu diingat siswa. Kira-kira kebiasaan apa saja ya? Mari kita cek. Yang pertama, peduli secara pribadi. Guru yang benar-benar peduli dengan murid-muridnya, bukan hanya sebagai siswa tetapi juga sebagai individu, akan mendengarkan, memperhatikan kebutuhan murid, dan memberikan dukungan, baik secara akademis maupun emosional. Yang kedua, memberikan motivasi dan penghargaan. Guru yang senang memberikan motivasi, pengakuan, atau bahkan pujian kecil kepada murid atas usaha dan kemajuan mereka membuat siswa merasa dihargai. Kebiasaan ini membangun rasa percaya diri dan semangat belajar siswa. Yang ketiga, membuat pelajaran menarik dan interaktif. Guru yang kreatif dalam mengajar, misalnya melalui permainan, cerita, atau proyek interaktif, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan melekat di ingatan murid. Penggunaan metode-metode yang variatif menjadikan materi lebih mudah diingat. Keempat, konsisten dan adil. Keadilan dalam perlakuan kepada semua siswa serta konsistensi dalam aturan dan ekspektasi membuat murid merasa aman dan dihargai. Guru yang adil memberi ruang bagi setiap siswa untuk merasa diperlakukan secara setara. Yang kelima, sabar dan memahami. Guru yang selalu sabar dalam menjelaskan konsep yang sulit atau ketika menghadapi murid yang beragam kemampuan belajar selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa guru menghargai proses belajar, bukan hanya hasil akhir saja. Bagaimana? Apakah model pembelajaran discovery learning bisa diterapkan di kelas rendah? Mari kita cek. Pada kelas rendah, penerapan discovery learning perlu disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa yang masih dalam tahap awal perkembangan. Maka dari itu, guru perlu memperhatikan hal tersebut dengan baik. Namun, apabila Bapak Ibu guru ingin tetap menerapkannya, ini ada beberapa cara penerapannya. Yang pertama, memberikan aktivitas berbasis eksplorasi, semisal mengamati alam sekitar. Siswa diajak keluar kelas untuk mengamati tumbuhan, binatang, atau fenomena alam, lalu diminta mendiskusikan apa yang mereka lihat. Semisal juga eksperimen sederhana. Guru dapat memfasilitasi percobaan yang mudah seperti mencampur warna atau menanam biji kacang sehingga siswa bisa mengamati hasilnya dan menemukan konsep secara mandiri. Yang kedua, menyediakan alat peraga. Penggunaan alat peraga seperti balok, gambar, atau mainan edukatif dapat memicu siswa untuk berpikir dan menemukan pola. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, siswa bisa menggunakan balok untuk menemukan cara mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk, atau jumlah. Yang ketiga, menggunakan media visual dan cerita. Cerita bergambar, video pendek, atau animasi bisa digunakan untuk memicu penemuan konsep. Misalnya, guru bisa menanyakan video tentang siklus air, lalu mengajak siswa berdiskusi tentang apa yang mereka lihat dan menemukan tahapan-tahapan dalam siklus air. Bagaimana? Kenapa inquiry disebut sebagai pendekatan, strategi, dan model dalam pembelajaran? Mari kita cek. Yang pertama, inquiry sebagai pendekatan. Sebagai pendekatan, inquiry merupakan cara berpikir yang mendasari proses belajar mengajar. Pendekatan inquiry mendorong siswa untuk aktif mencari jawaban atau solusi dari masalah melalui proses eksplorasi dan investigasi. Ini adalah pendekatan yang mengedepankan pemahaman mendalam daripada sekadar menghafal informasi.
Yang kedua, inquiry sebagai strategi. Sebagai strategi, inquiry adalah cara spesifik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, dalam strategi inquiry, guru mungkin meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan eksperimen, atau menganalisis data untuk memahami suatu konsep. Yang ketiga, inquiry sebagai model. Sebagai model, inquiry memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur mengenai bagaimana proses pembelajaran harus dilaksanakan dari awal hingga akhir. Model inquiry melibatkan tahapan-tahapan tertentu atau disebut langkah-langkah dalam pembelajaran seperti berikut. Bagaimana?